Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fairuz Selisia Fahlevi dari kelas HKIB NIM 10100121046. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum untuk pengganti tugas hukum acara peradilan tata usaha negara. Langsung saja, pengertian upaya hukum. Upaya hukum adalah sidang di mana seseorang atau badan hukum berhak menggugat suatu hal tertentu terhadap putusan hakim karena merupakan tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap bertentangan dengan apa yang diinginkan, yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena hakim juga merupakan orang yang dapat melakukan kesalahan, kelalaian, sehingga keputusan yang dibuat oleh pihak lain salah. Selanjutnya itu B. Perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismisal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. C. Yaitu pemeriksaan tingkat banding. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat atau pihak ketiga yang memasuki proses sewaktu proses itu sedang berjalan kepada pengadilan tinggi TUN. Hal ini sesuai dengan pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama itu pemeriksaan di tingkat banding. Ini dimaksudkan agar seluruh pemeriksaan yang telah dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi TUN. Yang kedua, pada pemeriksaan ini para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan argumen-argumen dalam bentuk memori banding mengenai hal-hal yang dianggap perlu. Yang ketiga, yaitu di sini dapat juga diajukan bukti-bukti bahwa baru yang belum pernah diajukan atau membantah atau memperkuat mempertimbangan atas putusan hakim pengadilan tingkat pertama. Namun perlu kiranya dikemukakan bahwa tidaklah semua putusan PT UN dapat dimintakan upaya hukum banding. Putusan PT UN yang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan ketua pengadilan TUN mengenai permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma berdasarkan pasal 61 ayat 2 adalah merupakan putusan yang diambil di tingkat pertama dan terakhir. Yang kedua, yaitu penetapan dismisal dari ketua pengadilan TUN berdasarkan pasal 62 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 5 1986 tidak dapat diajukan banding. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah perlawanan. Yang ketiga, yaitu putusan PT UN terhadap perlawanan yang diajukan penggugat atas penetapan dismisal berdasarkan pasal 62 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 1986. Yang keempat, yaitu putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap berdasarkan pada pasal 118 ayat 2 berlaku ketentuan pasal 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang bagian D itu prosedur mengajukan banding. Prosedur untuk mengajukan permohonan banding agar putusan pengadilan tingkat pertama dapat diperiksa dan diputus lagi di tingkat banding sebagai berikut. Yang pertama, yaitu banding diajukan tertulis ke PT UN selama 14 hari. Yang kedua, yaitu penitera mencet permohonan dalam daftar perkara 30 hari. Yang ketiga, itu para pihak dapat melihat berkas di PT UN selama 30 hari. Yang keempat, yaitu salinan putusan, berita acara, dan surat lain dikirimkan kepada penitera PT TUN sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding. Yang kelimanya itu para pihak dapat menyerahkan memori banding kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada panitera PT TUN dengan perantaraan panitera pengadilan. Kedua, hal di atas secara alternatif dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
terhadap putusan pengadilan tun yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Sedang pengadilan tinggi tata usaha negara. Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan yang telah diajukan dapat dicabut kembali oleh pemohon. Bila telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Bagian E yaitu pemeriksaan tingkat kasasi. Putusan pengadilan tingkat banding dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung selaku juris hanya melakukan penilaian yang menyangkut masalah penerapan hukumnya saja, tidak mengulang pemeriksaan mengenai fakta-fakta perkara. Yang pertama yaitu terhadap putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua yaitu pemeriksaan kasasi untuk berperkara yang diputuskan oleh pengadilan di lingkungan tun dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga yaitu permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang keempat yaitu permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk dalam perkara tun yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi atau tingkat terakhir. Yang terakhir yaitu permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara tun yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding di lingkungan PT UN pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 1986, mengingat karena hal itu berdasarkan pasal 131 ayat 2 sebagaimana yang telah dikutipkan di atas menyebutkan bahwa acara pemeriksaan kasasi perkara tun mengacu dan berpedoman kepada Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang bagian F yaitu peninjauan kembali. Undang-Undang Nomor 5 1985 juga mengenal adanya upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 yang menyebutkan yang pertama itu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, dalam peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan PT UN digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam pasal 67 sampai dengan pasal 75 undang-undang tersebut. Yang ketiga yaitu dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 disebutkan alasan-alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Yang pertama yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, pihak lawan yang diketahui setelah berperkara diputus atau didasarkan pada bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua itu apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu berperkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapat dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Bagian D yaitu permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya. Yang ke bagian 5 yaitu bagian E, apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya pada pasal 68 ayat 2. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang di atas adalah 180 hari. Itulah tadi pemaparan materi upaya hukum. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.